Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Bu Ani akan menjelaskan ya kaitannya dengan negara-negara ASEAN. Kemarin yang sudah saya share itu ada beberapa negara, yaitu negara Indonesia, kemudian negara Malaysia. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Ani akan menjelaskan tentang negara ASEAN yang selanjutnya, yaitu Filipina. Ya, bisa kalian lihat di situ ya negara atau bendera negara Filipina. Ya, kemudian nah, identitas negara Filipina yang perlu kalian perhatikan ya, yang pertama yaitu ibu kota. Jadi ibu kota negara Filipina itu adalah Manila. Bentuk pemerintahannya itu republik. Kemudian selain itu bahasa, yaitu bahasanya Filipino atau Tagalog, walaupun di sana ada bahasa Inggris, kemudian yang lainnya. Kemudian agamanya adalah Katolik, Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Nah, ini ya, untuk satuan mata uang, ya ini juga sering keluar ya, jadi kalian harus paham, yaitu mata uangnya namanya peso. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, keadaan alam. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada sudah terlihat peta negara Filipina ya, bahwa negara Filipina itu juga merupakan negara kepulauan ya, yang memanjang. Nah, ini kalian bisa lihat di sini banyak sekali pulau-pulau yang terpisah. Nah, Filipina itu terletak di wilayah Asia Tenggara, di mana sebelah utara, ya utara di sini, dan timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan ini dibatasi dengan Laut Sulawesi, kemudian ada Laut Sulu, ya ini Laut Sulu. Nah, kemudian di situ bisa dilihat Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Nah, kemudian di situ karena berupa pulau di mana didominasi oleh perairan atau pantai. Ya. Nah, pulau yang sudah didiami di situ sekitar ada 4.000 pulau dengan jumlah pulau kurang lebih sekitar 7.107 itu dari data tahun 2012. Nah, kemudian iklim ya. Iklim di Filipina itu pada umumnya beriklim tropis basah dengan suhu udara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, kemudian wilayah barat itu beriklim musim pada bulan November sampai April, sedangkan di bagian tenggara itu beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Nah, di Filipina itu terjadi berbagai macam bencana-bencana alam, yaitu banyak diantaranya sering terjadi angin topan atau di situ dikatakan badai siklon, kemudian tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Ya, karena memang sering terjadi di sana. Nah, sekarang bentang alam. Ya, bentang alam. Nah, bentang alam Filipina itu hampir seluruhnya itu pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit, di mana titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Nah, letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan sebagai Palung Marina. Nah, kemudian ini yang perlu kalian perhatikan juga ya, untuk gunung tertinggi namanya di Filipina adalah Gunung Apo. Ya. Gunung Apo itu adalah puncak tertinggi di negara Filipina.
Nah, kemudian di Filipina, walaupun negaranya itu kan memang banyak pulau yang banyak ya, sekitar 7 ribuan pulau. Nah, di sini ada beberapa pulau-pulau besar ya. Ada Pulau Luzon. Kemudian ada Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Nah, kalian bisa lihat di peta yang punya peta ya. Jadi silahkan dilihat petanya. Nah, Pulau Luzon itu yang mana? Mindoro, Bohol, Pahlawan itu yang mana? Nah, ini ya. Jadi gunung tertinggi di Gunung Apo, titik terendah ada di Palung Mindanao, sungai utama. Nah, ini sungai ada Cagayan, Pampanga, Akno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Next. Nah, sekarang keadaan penduduk di Filipina. Ya. Nah, Filipina bernama resmi Republik Filipina, di mana pada tahun 2015 penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Jadi memang populasi penduduknya itu lebih sedikit ya untuk pertumbuhan penduduknya. Nah, kemudian etnis mayoritas penduduknya itu adalah Filipino, yaitu campuran antara Melayu Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut itu sebagian besar adalah Katolik, ya, Katolik Roma. Walaupun di situ ada Kristen, Islam, dan Buddha, itu lebih sedikit. Nah, Filipina itu merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Spanyol. Ya. Nah, orang Filipina sebagian besar beragama Katolik. Kemudian hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang sebagian besar beragama Islam. Banyak terjadi perkawinan antara orang Spanyol dan suku bangsa Melayu yang disebut dengan mestis atau disebut juga orang Filipino. Nah, bahasa resminya atau di sini ya, bukan bahasa resmi ya, tapi di sini merupakan, nah kalau kalian sering mendengar kata Tagalog, yaitu merupakan suku utama di Filipina. Ya, jadi termasuk suku Tagalog dan bahasa resminya, walaupun di situ ada bahasa Inggris dan bahasa Tagalog namanya. Nah, kemudian bagaimana keadaan perekonomiannya? Nah, pada umumnya rakyat Filipina itu masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, terjadi pergeseran, yaitu ada di situ sudah menggunakan industri, walaupun di situ hasil pertanian dan peternakan itu banyak ya, di antaranya ada beras, kelapa, tebu, jagung, dan lain sebagainya, ada dagingnya, sapi, babi, dan lain sebagainya. Nah, Filipina itu merupakan tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara. Ya, karena apa? Sebagian besar penduduk Filipina perekonomiannya itu memang banyak didominasi berupa baik itu industri, ya, peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, makanan, dan perikanan. Jadi kebanyakan kalau memang negara-negara ASEAN itu masih mendominasi pertanian dan industri. Nah, sumber daya alam di situ ada beberapa ya, ada kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya itu ada padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Kerjasamanya yaitu diantaranya Filipina dan Indonesia menjalin hubungan perdagangan, yaitu mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Nah, antara Indonesia dengan Filipina itu memang sudah dari awal saling bekerja sama, yaitu apalagi dalam perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Nah, oke, baik anak-anak, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada
kekurangan, Bu Ani mohon maaf. Silahkan ingin bertanya, boleh ke e-learning atau di grup WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.